Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan Ibu, kami dari kelompok satu dengan materi protista mirip hewan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana anggota kelompok satu ialah yaitu Firma Putri dengan NIM 2003-1009, Iva Darmayanti 2000, dengan NIM 2003-1073, Inaya Fadia Andi Rasdini, NIM 2003-1147, Mustika Lara, NIM 2003-1018, dan Nora Musarilawanti, NIM 2003-1089. Materi yang akan kami bahas yaitu karakteristik protista, klasifikasi protista, ciri-ciri protista mirip hewan, struktur dan reproduksinya, ekologi dan peranan, serta klasifikasi protista mirip hewan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, itu kepada Nora. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi kita yang pertama yaitu karakteristik protista, di mana protista ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya kingdom protista merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik, uniselular maupun multiselular. Sebagian besar protista melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen atau aerob dan tidak memiliki jaringan yang sebenarnya atau membran inti. Protista juga bersimbiosis secara mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Dan protista umumnya berhabitat di tempat yang mengandung air atau lembab, namun sebagian ada yang parasit pada manusia dan hewan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nora. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mustika Lara. Kepada Mustika Lara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi protista, di mana klasifikasi protista ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada protista mirip hewan, di mana ciri-cirinya itu protista merupakan uniselular dengan ukuran sekitar 10-200 mikrometer. Terus yang kedua yaitu tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga bisa ditemukan hidup bebas atau sebagai parasit untuk organisme lain. Nah, ini terdapat contoh protista mirip hewan yang mana itu merupakan spesies dari amoeba dari film Rhizopoda. Selanjutnya yang kedua itu ada protista mirip tumbuhan yang mana ciri-cirinya yaitu organisme eukariotik. Yang kedua yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan lignin. Yang ketiga bereproduksi secara aseksual atau membelah diri secara binar. Yang keempat itu fotoautotrof atau membuat makanannya sendiri. Nah, di bawah itu merupakan contoh dari protista mirip tumbuhan yang bernamakan yaitu Gelidium sp. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Ciri-cirinya yaitu bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan keempat bersifat heterotrof. Dan di bawahnya itu terdapat spesies yang dinamakan Saprolegnia. Oke, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arah. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum protista mirip hewan yang akan disampaikan oleh Nora. Kepada Nora, disilakan. Selanjutnya yaitu protista mirip hewan dengan ciri-ciri umum. Pertama, protista mirip hewan berbentuk sel yang sangat bervariasi. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang berubah-ubah. Selanjutnya, protista mirip hewan ini berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 10-200 mikron. Dan protista mirip hewan ini hidup di tempat berair dan lembab, dan sebagian besar memiliki alat gerak berupa
Pseudopodia, cilia, dan flagellum. Selanjutnya yaitu struktur tubuh protista mirip hewan. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel di sini berfungsi sebagai pelindung serta pengatur pertukaran makanan dan gas. Selanjutnya ada sitoplasma, dan selanjutnya ada vakuola makanan. Nah, di vakuola makanan ini terdapat dari vakuola makanan ini berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola makanan terbentuk dari proses makan sel dengan cara menelan oleh setiap bagian membran sel atau melalui sitoplasma atau yang disebut dengan mulut sel. Zat-zat makanan hasil cernaan dalam vakuola makanan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi. Sedangkan sisa-sisa makanannya dikeluarkan dari vakuola keluar sel melalui membran plasma. Selanjutnya yaitu ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil merupakan vakuola yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair keluar sel melalui membran sel serta mengatur kadar air dalam sel. Nah, selanjutnya yaitu inti sel. Inti sel berfungsi sebagai mengatur aktivitas sel. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada mulut pada mulut sel makanan masuk ke dalam sitofaring, selanjutnya terbentuk vakuola makanan, dan pada bagian tubuh ini tempat berlangsungnya pencernaan makanan hasil pencernaan tersebut masuk ke dalam sitoplasma secara difusi. Selanjutnya sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan dari vakuola menuju ke luar sel melalui membran plasma. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Nora atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri tentang reproduksi protista mirip hewan. Proses reproduksi protista menyerupai hewan dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya itu dengan melakukan pembelahan binar, di mana protozoa akan melakukan pembelahan pada sel untuk menghasilkan organisme baru. Pembelahan yang dilakukan dapat berupa binary fission atau pembelahan binar yang menghasilkan dua organisme dari satu proses pembelahan maupun multiple fission atau pembelahan multi yang menghasilkan beberapa organisme sekaligus pada satu kali proses pembelahan. Nah, pada reproduksi seksualnya itu terjadi proses konjugasi. Proses perkembangbiakan dilakukan melalui proses konjugasi. Proses konjugasi merupakan proses penggabungan dua materi genetik dari dua organisme untuk membentuk satu organisme baru yang memiliki sifat dari kedua individu tersebut. Selanjutnya itu ekologi protista mirip hewan. Yang pertama belum lagi yang pertama itu rhizopoda berada di tempat yang memiliki kelembapan tinggi seperti air laut. Yang kedua itu flagellata biasanya hidup bebas di sembarangan tempat. Yang ketiga itu ciliata yang berada di daerah perairan seperti air laut maupun air tawar yang memiliki zat organik tinggi. Yang selanjutnya itu sporozoa berada di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya itu peranan protista mirip hewan itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama itu peranan menguntungkan, yang ada alage yang berkontribusi dalam jaring-jaring makanan. Phyllopita bisa dimanfaatkan untuk pengemulsi pembuatan es krim. Rhodophyta bisa menjadi bahan baku agar-agar. Chlorophyta dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Entamoeba histolytica hidup sebagai parasit di susu besar manusia dan di usus besar manusia dan menyebabkan diare. Yang selanjutnya itu Trichomonas vaginalis menyebabkan peradangan pada vagina. Yang selanjutnya itu Leishmania tropica menyebabkan penyakit kulit. Yang merugikan Entamoeba histolytica hidup sebagai parasit di usus besar manusia yang menyebabkan diare. Trichomonas vaginalis menyebabkan peradangan pada vagina. Leishmania tropica menyebabkan penyakit kulit.
Phytophthora capsicum menyebabkan penyakit pada mentimun dan labu. Phytophthora palmivora penyebab busuk buah kelapa atau pinang. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Inaya. Kepada Inaya, disilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya itu klasifikasi peristiwa mirip hewan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, filum Rhizopoda. Nah, di filum Rhizopoda ini atau Sarcodina, alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu terbentuk karena adanya aliran sitoplasmanya sendiri sebagai akibat perubahan sitoplasma dari fase padat ke fase kental atau gel. Terus cara memperoleh makanannya sendiri, Rhizopoda mendekati makanan dengan menjulurkan kaki semunya. Kaki semu mengelilingi sumber makanan hingga permukaan membran terbentuk. Rongga yang disebut fukula, makanan yang akan mencerna makanan. Sedangkan untuk cara hidupnya sendiri, habitatnya adalah di air tawar, air laut, di tempat yang basah, dan sebagian lagi bersifat parasit di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Dan reproduksinya sendiri aseksual, dengan mekanisme pembelahan sel, contohnya seperti amoeba, proteus, entomoeba, gingivilis, dan amoeba sp. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang filum Mastigopora atau flagellata, yang mana untuk alat geraknya sendiri berupa flagel yang terletak di tubuh bagian depan atau belakang. Nah, di flagel ini berjumlah 1 sampai 3 atau lebih. Cara hidupnya sendiri itu soliter atau berkoloni. Dan cara memperoleh makannya sendiri hidup parasit di tubuh vertebrata termasuk manusia. Ada yang membutuhkan perantara untuk masuk ke inang. Dan habitatnya di organisme lain. Reproduksinya secara aseksual, pembalahan biner. Contohnya itu Trypanosoma brucei dan Trypanosoma cruzi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Inaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mustika Lara. Kepada Mustika Lara, disilakan. Baik, selanjutnya itu ada film Ciliata. Untuk ciri-cirinya yaitu Ciliata ini bergerak dengan silia atau juga rambut getar. Selanjutnya itu merupakan satu organisme bersel tunggal atau uniselular. Yang ketiga mempunyai bentuk tubuh tetap yakni tidak berubah. Selanjutnya itu memiliki sifat heterotrof, yaitu artinya itu dengan hidup dengan memangsa organisme lain karena tidak dapat membuat makanannya. Selanjutnya itu bentuk tubuhnya itu bervariasi seperti misalnya bentuk oval, lonceng, sandal, corong, serta lain sebagainya. Untuk ciri-ciri lainnya yaitu memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis sel. Selanjutnya yaitu memiliki 2 macam nukleus atau inti di dalam satu sel, yaitu makronukleus yang berperan dalam metabolisme dan reproduksi aseksual. Selanjutnya, cara reproduksi Ciliata ini berkembang biak melalui 2 cara, yaitu secara seksual atau kawin, melalui konjugasi, dan secara aseksual atau tak kawin melalui pembelahan biner melintang. Nah, untuk contohnya itu terdapat pada PPT itu ada Didinium yang merupakan Ciliata yang berperan sebagai predator pada ekosistem perairan, yaitu pemangsa paramecium. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mustika Lara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Firma Putri. Kepada Firma Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu klasifikasi protista mirip hewan atau filum sporozoa, yaitu seperti gambar di samping, protozoa yang tidak memiliki alat gerak seperti gambar dijelaskan bahwa sporozoa itu menyebabkan bisa menyebabkan penyakit serius bagi manusia. Contohnya Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria, itu penyakit tersebut
menyampaikan lewat gigitan nyamuk atau Anopheles berita kepada manusia. Seperti gambar yang ditampilkan pada PPT di atas, itulah klasifikasi dari sporozoa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Filum sporozoa yaitu kelas sporozoa memiliki 3 sifat yang berbeda antara genus dan satu dengan genus yang lain. Perbedaan itu antara lain. Yang pertama yaitu genus sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat pada genus Plasmodium. Yang kedua yaitu genus sporozoa yang hidup di dalam interfinal yang tidak memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat pada genus Isospora dan genus lanjut, yang ketiga yaitu parasit yang hidup di dalam sel endotel atau leukosit mononukleus cairan tubuh, sel jaringan tuan rumah dan belum diketahui vektor biologisnya. Sifat ini yang terdapat pada genus Toxoplasma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Firma atas penjelasan materinya. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semuanya, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.